Shalom. Terima kasih untuk saya boleh ada bersama-sama dengan saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini judulnya yang diberikan kepada saya. Waktu saya persiapan, saya pun diberkati dengan judul tema yang diberikan ini, yaitu kuasa di dalam ucapan syukur. Kita akan lihat ayat yang pertama adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita tahu Tuhan, God is in charge. Dia maha tahu segalanya. Maka tidak ada satu hal, satu perkara yang lolos daripada pengetahuan Tuhan. Maka yang menyenangkan hati Tuhan, entah suka, entah duka, tapi mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang Tuhan mau kita lakukan bukan bersungut-sungut, bukan berkeluh kesah, bukan murung terus. Karena Paus pernah berkata, kadang-kadang katanya, orang-orang Katolik itu kalau datang ke misa, mukanya muka prapaskah terus. Jadi mulutnya tuh ke bawah gitu, senyumnya ke bawah. Tapi prapaskah kan cuma berapa lama sih ya? Nggak sepanjang tahun. Maka biarlah muka kita, ya kalau prapaskah ya muka, bolehlah muka prapaskah, tapi setelah itu adalah muka Paskah, kuasa kebangkitan Kristus, sukacita daripada Tuhan. Maka kita harus mengucap syukur senantiasa. Karena itu yang dikehendaki oleh Yesus dalam Tuhan. Maka kata Tuhan di Yohanes 14, kalau kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi kita ekstra dan akan menyatakan dirinya kepada kita lebih lagi. Kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dulu saya pikir kalau suasana baik, berhasil, Allah turut bekerja. Kalau kok kayaknya kurang berkat gitu ya, rasanya ada kesusahan, Allah tidak turut bekerja. Padahal kata firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tak suka, duka, baik atau tidak baik, Tuhan mendatangkan dalam segala sesuatunya kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lewat suka duka hidup kita, Allah turut bekerja dan tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan mau dirinya, Yesus Kristus Tuhan itu makin hari makin besar di dalam hidup kita. Makin nampak kasihnya, kesabarannya, keluasan hatinya. Itu ada di ayat selanjutnya kita baca. Mungkin ada yang tolong baca ya ayat 29 supaya gantian suaranya. Silahkan ada yang tolong baca ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terima kasih. Jadi Tuhan mau supaya gambaran anaknya, rupa Kristus, the image of God, bisa nampak di dalam melalui hidup kita.
Karena itulah Tuhan membentuk kita, mendidik kita lewat segala perkara, lewat suka duka. Misalnya ya, Tuhan mau kita mengasihi musuh. Maka diizinkan Tuhanlah ada orang memusuhi kita tanpa sebab. Supaya kita dapat praktekkan firman-Nya, mengasihi musuh kita. Kalau kita berdoa supaya ada kesabaran Kristus, maka Tuhan izinkan hal-hal yang membuat kita rasa-rasanya mau marah, mau nggak sabar gitu kan. Tapi ada roh Allah, Roh Kudus. Dengan kekuatan sendiri nggak mampu. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus, akhirnya kesabaran Kristus nampak di dalam melalui hidup kita. Karena lewat segala hal, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kadang-kadang pintu tertutup itu adalah perlindungan Tuhan, dan Tuhan punya yang lebih baik untuk kita. Mungkin pintu bisnis, pintu pelayanan, kita udah berusaha kok tertutup, udah berusaha tertutup. Puji Tuhan, tetap bersyukur. Berarti ini tidak baik untuk kita, dan pasti Tuhan punya yang lebih baik untuk kita. Adik saya pernah memberkati saya, dia berkata, segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Misalnya untuk satu hal ini, pintu terbuka pada pintu 53 misalnya. Maka kita berjuang, pintu 20 terkunci, pintu 27 masih terkunci, pintu 40 masih terkunci. Kata adik saya, puji Tuhan. Berarti semakin dekat dengan pintu yang akan terbuka bagimu. Karena itu kita bersyukur senantiasa. Kita berusaha positif kepada Tuhan. Ibu saya pernah cerita, mereka tuh kepengen punya rumah. Ayah saya kan kerja di perhubungan laut. Jadi mereka adalah satu tempat yang mereka pingin punya. Dan akhirnya memang direncanakan oleh perusahaan itu akan menjadi milik ayah saya untuk bisa dicicil. Apa yang terjadi? Tiba-tiba last minute rumah impian itu diambil orang. Aduh, ibu saya sedih banget. Dan orang tua saya dikasih rumah yang lain. Itu pada tahun 1993. Jadi dikasih rumah itu di Kebayoran Baru, di Jalan Brawijaya. Orang tua saya tuh maunya adalah di daerah yang lain gitu ya. Dulu tahun 93 tuh Kebayoran Baru itu masih kayak tempat, wah jauh banget. Ternyata akhirnya ibu saya bersyukur. Aduh, ternyata yang kita mau ya, itu bukan yang terbaik dari Tuhan, dan Tuhan tutup pintu di situ, Tuhan bukakan, malah dapat tempat rumah yang terbaik dan daerah yang baik. Jadi kita bersyukur juga untuk segala pintu-pintu yang tertutup, karena pasti ada pintu yang lebih baik yang Tuhan akan bukakan bagi kita. Kita lihat ayat selanjutnya. 1 Korintus 10 ayat 13, silakan ada yang tolong baca. Silakan baca. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Bahwa pencobaan yang kita alami itu biasa-biasa aja, kata firman Tuhan, tidak melebihi kekuatan manusia. Memang Tuhan mengukur. Kalau kita nggak kuat, Tuhan nggak kasih. Karena tidak mungkin melampaui kekuatan setiap kita. Sudah diukur oleh Tuhan. Waktu itu, saya
Berapa orang sih udah banyak yang tahu saya kena kanker getah bening, payudara, metastase di 7 tempat. Saya sudah di kemo 8 kali, radiasi 25 kali, sumeta, di radioterapi. Kesempatan hidup saya tinggal 20%. Rasanya sulit untuk bersyukur. Tapi saya mencoba untuk bersyukur. Karena apa? Terima kasih Tuhan. Saya tahu ini sudah diukur Tuhan. Dan ini tidak akan melampaui kekuatan saya sebagai manusia. Karena saya tahu Tuhan kok setia. Dan Engkau tidak biarkan saya dicobai melampaui kekuatan saya. Dan pada waktu saya dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga saya dapat menanggungnya. Jadi saya ada kekuatan. Dengan kita mengucap syukur itu ada kekuatan. Kalau kita berkeluh kesah, bersungut-sungut, malah jadi kita drop. Dan hati-hati dengan sungut-sungut dan keluh kesah. Karena bangsa Israel jutaan orang tidak masuk tanah perjanjian. Itu karena apa? Karena dosa bersungut-sungut. Tidak bersyukur, berkeluh kesah, ngomel terus. Akhirnya Tuhan bilang, karena bersungut-sungut terus, ya udah mereka bilang, oh tahu begini kita mati aja di padang gurun, kenapa nggak kita di Mesir dulu, ada seledri, ada daging, sekarang kita makannya cuma roti mana aja, bosen banget menunya, kenapa mati aja deh kita di padang gurun. Tuhan maha kuasa, tapi tidak dibilang Tuhan maha sabar, Tuhan panjang sabar. Kalau maha sabar mungkin nggak ada neraka kali ya. Tapi ada batas kesabaran Tuhan. Maka Tuhan berkata, oke, kamu bersungut-sungut terus, mau mati di padang gurun, jadilah sesuai dengan imanmu, matilah di padang gurun. Jadi yang keluar dari Mesir, masuk di tanah perjanjian berlimpah susu dan madu, itu cuma 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lain mati di padang gurun, dan yang masuk tanah perjanjian dengan Yosua dan Kaleb, itu anak-anak yang lahir di perjalanan. Karena mereka perjalanan itu 40 tahun. Bahkan Musa pemimpin besar pun, waktu dia hidup gak masuk di tanah perjanjian. Dia marah-marah, aduh udah gak ada syukurnya. Tuhan berkata, engkau tidak memelihara kemuliaanku di hadapan umatku. Kau tidak boleh masuk tanah perjanjian. Cuman boleh melihat dari gunung Nebo ngintip. Tapi Tuhan itu luar biasa. Janjinya ya dan amin. Ketika Tuhan bilang Musa akan masuk dalam tanah perjanjian. Akhirnya dijawab. Bukan ketika Musa masih hidup di dalam daging. Waktu itu tidak boleh masuk. Tapi waktu Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Maka Tuhan izinkan Musa masuk di dalam tanah perjanjian. Karena waktu Yesus transfigurasi di Gunung Tabor, maka muncullah Musa dan Elia. Luar biasa. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Kita melihat selanjutnya. Dengan bersyukur, hati kita menjadi positif dan bahagia. Karena bukan fokus pada yang negatif. Contoh, bunga mawar. Kita mau fokus sama duri-durinya, atau kita mau fokus pada keindahan bunganya dan keharuman bunganya. Hitunglah berkat-berkatmu, bukan kesusahan-kesusahanmu. Waktu saya kanker tadi, diproses di di kemo semua. Nanti kalau orang tanya, gimana keadaan kamu? Walaupun raport kesehatan saya merah, dokter bilang secara medis nggak ada harapan, obat-obat tidak bisa memberi harapan, tapi saya mencoba positif dan bersyukur. Maka saya akan jawab, puji Tuhan, Tuhan sedang memulihkan saya. Puji Tuhan, Tuhan sedang menolong, memulihkan saya. Kalau saya fokus sama penyakit saya fokus waktu itu nggak ada uang juga untuk berobat, saya fokus juga ada masalah dalam pelayanan,
masalah dalam keluarga, maka saya pasti drop. Gak kuat. Tapi saya mau melihat yang positif. Salah satu contoh ini udah sering juga jadi contoh. Orang yang positif akan melihat satu gelas yang isinya tinggal separoh. Dia akan bilang, untung masih ada isi separoh gelasnya. Tapi kalau orang negatif, ya isinya tinggal separoh. Padahal gelas yang sama, air yang sama. Biarlah sudut pandang kita itu boleh positif. Jadi kita fokus kepada bunga mawar, bukan kepada duri. Ya, kalau COVID sih jangan positif lah, negatif lah. Tapi kalau kepada masalah, kita mau melihat yang baik-baiknya, bukan fokus kepada yang jeleknya. Yang kedua, ketika kita bersyukur, ada kuasa di dalam bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka hati kita jadi lebih gembira. Dan hati yang gembira itu menyembuhkan. Dengan kita bersyukur, contoh ya waktu itu juga, saya divonis tidak ada harapan, tinggal 20% hidup saya. Maka ketika saya keluar rumah sakit, kan buka pintu itu, tiba-tiba saya rasa angin. Angin lewat wajah saya nikmati. Aduh, terima kasih Tuhan. Saya bersyukur masih bisa menikmati angin yang lewat wajah saya. Soalnya kalau udah jadi mayat, ya nggak bisa lagi lah pasti begitu. Dan saya lebih mensyukuri waktu-waktu minum kopi bersama sahabat-sahabat. Saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, cuman ngopi gini aja sama teman-teman, saya udah gembira, udah bersyukur. Makan bersama-sama dengan keluarga, masih bersama-sama dengan mereka, saya bersyukur. Bersyukur itu membuat hati yang gembira. Dan Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Secara medis juga, kalau kita gembira, di tubuh kita mengeluarkan cairan atau zat endorfin. Endorfin adalah zat yang menyembuhkan. Jadi seperti ada zat gembira endorfin yang menyembuhkan. Jadi kita harus pelihara hati yang gembira. Karena kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Di pandemi ini, terserah kita mau lihat negatif atau positif, mau bergembira atau bersusah hati, kita fokus kepada yang kita bisa bersyukur. Contohnya, wah jadi bisa sering ketemu keluarga. Kalau dulu yang satu ke sana, satu ke sini, nggak ketemu-ketemu. Sekarang kita menikmati bersama keluarga. Kita bisa sering ada di rumah. Daripada kita di rumah sakit, kan mendingan kita di rumah. Dan kita juga lebih beristirahat. Saya pribadi seneng. Sekarang khotbahnya ini kita nggak usah macet-macet jauh. Apalagi kalau kita misalnya saya rumah Jakarta Selatan. Kalau ke Bonaventura mungkin 45 menit, sejam saya udah mesti berangkat. Pulangnya juga. Apalagi kalau ke Cikarang atau ke Karawaci. Di jalan 1,5 jam, ke sana baliknya 1,5 jam, 3 jam di jalan. Sekarang karena Zoom, saya benar-benar sangat menikmati. Jadi saya udah pergi ke Jayapura, udah ke Amerika, udah ke Melbourne, tapi tetap di rumah. Jadi benar-benar untuk saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Jadi lebih bisa beristirahat, nggak terlalu capek. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang dapat mengucap syukur dalam hal-hal sederhana di dalam hidupnya. Yang sederhana sehari-hari, kalau dia bisa bersyukur, itu dia menjadi bahagia dan hatinya gembira. Dan ketika gembira ada zat endorfin yang menyehatkan, membuat imunitas kita baik. Saya pernah patah kaki ya, nggak jalan tuh 6 bulan. Ada pakai kursi roda, pakai walker, alat bantu. Ketika bisa berjalan tanpa alat bantu, saya sungguh bersyukur. Ayah saya waktu itu sakit kanker prostat. Dia tidak bisa buang air kecil. Jadi setiap kalau mau buang air kecil, kalau udah sakit,
saya mesti bawa ke emergency rumah sakit dan dia mesti bayar untuk bisa buang air kecil. Nah, sebenarnya sampai buang air kecil aja kita nggak usah bayar, nggak usah pakai alat. Kita udah bisa bersyukur. Kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar dengan baik. Banyak hal yang bisa kita syukuri, lebih daripada yang kita bisa ngomel-ngomel dan berkeluh kesah. Dan kalau orang yang suka ngomel, bersungut-sungut, berkeluh kesah, biar wajahnya di make up pakai apa, terpancar kecut kepahitannya. Tapi kalau orang yang hatinya bahagia, hatinya gembira, maka terpancar kegembiraan itu, sinar kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, dengan bersyukur, kita menjadi orang yang lebih beriman. Karena kita percaya Tuhan jauh lebih besar daripada segala masalah kita. Dia adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang mau menolong kita. Apapun masalah kita, lebih kecil dibandingkan kuasa Tuhan. Waktu saya lagi susah, lagi tertekan, biasanya saya keluar waktu itu. Saya memandang ke langit. Saya melihat yang luas-luas. Kalau kita memandang ke langit, aduh luar biasa. Ya luar biasa. Pencipta kita tuh luar biasa, langit yang besar yang Dia ciptakan. Maka kalau hati kita itu bersyukur untuk kebesaran Tuhan, atau kita lihat detail daripada daun-daun yang warna-warni, bunga, atau warna burung-burung yang indah, kita lihat, kita bersyukur, itu menambah iman kita. Karena kita tahu ada Tuhan yang mengkontrol hidup kita. Ada Tuhan yang berkuasa menolong hidup kita. Ada juru selamat yang akan datang membela hidup kita. Dan dengan bersyukur, kita menjadi orang yang lebih punya pengharapan. Lebih punya pengharapan. Saya ingat dokter saya di Singapura, untung dia orang yang beriman. Jadi dia bilang, secara medis kamu tidak ada harapan. Secara obat-obat kamu tidak tertolong. Tapi pada Yesus kamu punya harapan. Maka dia selalu mendoakan saya. Itu 2 tahun lebih, raport saya merah terus. Tapi dia memberi saya harapan. Coba kalau dokter yang gak beriman, terus gak memberi harapan, secara medis kamu tuh udah gak ada harapan. Ya pulang aja deh, karena udah gak bisa tertolong kamu. Itu pasien bisa drop. Tapi untung saya punya dokter yang memberi saya pengharapan. Akhirnya saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Saya percaya kuasa-Mu lebih besar daripada sakit penyakit saya. Ada waktu itu Ibu Esther Kando berkata, di dalam diri kamu ada 2C. C yang besar, Christ atau Kristus, dan C yang kecil adalah cancer. Kalau di tengah kalimat, kanker itu kan kita tulis dengan huruf kecil. Tapi di tengah kalimat, Kristus atau Christ kita tulis dengan capital letter, huruf besar. Itu menolong saya bersama Christ, Kristus yang besar di dalam diri saya. Saya usir, saya kalahkan, enyahlah engkau, K kecil, C kecil, cancer keluar dari tubuh saya. Karena Yesus adalah nama di atas segala nama. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Maka kita punya harapan. Jangan fokus sama masalah, pasti hilang harapan. Fokuslah pada kebesaran, kemuliaan Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam mengucapkan syahadat kan kita selalu berkata apa? Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Kita bersyukur. Kita fokus pada kebesaran Tuhan. Maka kita kalahkan semua masalah dengan ucapan syukur, dengan iman dan pengharapan. Maka hidup jadi lebih ringan. Lebih ringan. Orang kalau
suka ngomel, susah, suka dendam, suka negatif. Hidup tuh kayak berat banget. Biarlah semua beban ini kita mau buang. Dan kita mau yang positif, yang gembira, yang ucapan syukur, yang iman, yang pengharapan, yang kasih. Maka hidup menjadi lebih ringan. Apapun masalah kita, ada Tuhan, ada Yesus yang lebih besar dari semua masalah hidup kita. Sehingga kita jadi terang dan berkat bagi sesama. Walaupun tidak gampang, dengan bantuan Roh Kudus ketika saya mengalami masalah-masalah sakit parah, nggak punya uang, nggak punya asuransi, masalah keluarga, itu bersamaan, masalah pelayanan 4-in-1. Saya berusaha mengangkat wajah saya gitu ya, memandang pada kebesaran dan kemuliaan Tuhan, bersyukur bahwa Dia sanggup menolong saya. Luar biasa. Akhirnya saya jadi ringan. Kalau saya berat, saya serahkan pada Tuhan. Dan saya belajar bersyukur untuk hal-hal sederhana. Misalnya saya masih bisa berkumpul dengan keluarga. Saya bisa masih ngobrol dengan sahabat. Saya belajar mengucap syukur untuk hal sederhana. Maka waktu itu ada sahabat saya. Dia suka bawa orang-orang yang susah gitu ke saya untuk konseling. Padahal saya lagi parah-parahnya. Tapi dia bilang ke saya, soalnya kamu lagi parah banget. Tapi kok kamu kayak bersyukur aja, gembira aja. Wajah kamu kayak ringan-ringan aja. Ya aku bilang ya saya serahin sama Tuhan deh. Karena kan di Mazmur 37 itu dibilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah, maka Dia akan bertindak. Kadang-kadang kita udah serahin sama Tuhan, tapi kita nggak percaya Tuhan bisa tolong kita. Maka kalau kita mau Tuhan bertindak menolong kita, 2 hal kita lakukan. Serahkan semua susah kita kepada Tuhan, masalah kita. Dan kedua, percaya Dia sanggup menolong kita. Maka setelah kita serahkan, percaya kepada Tuhan, maka kata firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 5, Tuhan bertindak membela hidup kita. Ada mujizat dalam ucapan syukur. Maka teman saya bawa itu orang-orang susah ke saya, karena dia bilang sama orang-orang susah ini, si Meike teman saya tuh hidupnya lagi susah banget, tapi kok dia bisa gembira aja kelihatan, dia bisa ceria aja. Kesusahan kamu tuh gak sebanding sama dia, kata teman saya ya. Udah deh coba kamu konseling sama dia. Jadi saya konseling kepada mereka. Mereka melihat saya lebih susah tapi kok bisa ringan gitu. Karena saya serahkan pada Yesus, akhirnya mereka juga jadi terhibur. Memang kalau kita sakit, kita sengsara, jangan mengurung diri di kamar. Kalau kita sakit, sengsara, katanya psikiater yang terkenal di Amerika, kamu itu mesti jangan mengurung diri terus susah melulu ya. Tapi waktu itu kan belum pandemi, tapi keluarlah, tolonglah orang yang lebih susah dari kamu. Ketika kamu tolong orang lebih susah dari kamu, kesengsaraanmu pun menjadi ringan. Sekarang karena pandemi kita nggak bisa keluar, tapi kita tetap bisa keluar lewat WA, lewat Zoom seperti saat ini, atau lewat apalah, kita telepon, kita kirim makanan, tetap kita bisa nolong orang lebih susah dari kita. Ada nggak orang lebih susah dari kita? Ada pasti. Jadi jangan self-pity, aduh saya susah, semua berbelas kasihan sama diri sendiri, tambah susah. Bergembiralah, bersyukurlah, tolonglah orang-orang di sekitarmu, maka kesusahanmu pun terangkat, dan kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Selanjutnya, ini lagi viral nih ya, yaitu Jane Marchevsky. Dia usianya 30 tahun. Dia menderita kanker paru-paru, tulang belakang, dan hati. Menurut dokter, harapannya tinggal 2%. Tinggal 2%. Tapi dia melangkah maju untuk mengikuti America's Got Talent. Nanti bisa lihat deh di YouTube. Waduh, pasti kita diberkati. Dia menyanyikan lagu ciptaannya, yaitu It's Okay, It's Okay. Jadi ketika
ya dia menceritakanlah pergumulannya, tapi it's okay. Dan wajahnya itu bersinar. Luar biasa, padahal hidupnya tinggal 2%. Dan dia mengganti, jadi kalau nama sehari-harinya Jane Marczewski, tapi untuk nama panggung dia namanya Nightbird. Kenapa namanya Nightbird? Dia bilang, waktu saya mengalami banyak penderitaan, di kemo, di segala sesuatu, malam-malam dia suka terbangun, gak bisa tidur. Terus dia lihat burung-burung. Ada burung di jendela kamarnya, masih gelap. Tapi udah menyanyi-nyanyi mau menyambut matahari terbit. Besoknya dia juga lihat sekelompok burung kok udah nyanyi-nyanyi di malam hari. Padahal masih gelap gulita. Mereka kayaknya punya iman, punya pengharapan, tetap bersuka cita dalam kegelapan malam dan berpengharapan akan terbitnya matahari. Maka dia menamakan dirinya Nightbird. Luar biasa, dia mensyukuri. Jadi akhirnya dia, kalau yang suka ikut America's Got Talent, ada juri itu paling sadis, kata-katanya tuh sadis deh pokoknya, jarang memuji, suka melihat yang kurang aja. Namanya Simon Cowell. Tapi Simon Cowell, dia berkata akhirnya, wah, saya nggak akan bilang yes untuk kamu. Saya akan berikan yang lain. Yaitu dia tekan namanya the bell, namanya golden buzzer. Itu adalah orang kalau dapat golden buzzer, itu penghargaan luar biasa. Mereka akan langsung menuju final. Jadi nggak akan lewat babak-babak sebelumnya, mereka akan menuju final. Dan dia berkata, saya bersyukur. Dia, kalau saya masih mending 20% hidup. Dia tinggal 2%, Tapi dia bilang, saya tetap bersyukur untuk 2%. Bayangin, hidup tinggal 2%, dia bersyukur. Kan itu nggak 0%, masih 2% katanya. Padahal kanker tuh udah menjalar kemana-mana di dalam tubuhnya. Dan dia bilang, wajahnya nggak kelihatan susah, kelihatan gembira. Dan dia bilang, kamu tidak dapat menunggu sampai hidup tidak berat lagi untuk memutuskan jadi bahagia. Ada kan orang, entar ya kalau saya punya duit, saya baru bahagia, saya baru gembira, saya baru happy. Atau kalau saya sakit, saya sembuh, saya baru happy. Atau kalau anak saya udah begini, saya baru happy. Atau kalau saya dapat cucu, saya happy. Nah kalau dia mau nunggu, dia nggak bisa nunggu lagi, hidup tinggal 2%. Maka dia bilang, jangan nunggu deh. Pokoknya sekaranglah kita bersyukur. Sekaranglah kita bahagia, sekaranglah kita gembira. Bayangkan ya, itu sampai semua juri terdiam. Keadaannya sedang tidak oke, sedang sangat sengsara. Tapi dia bersyukur, dia bergembira, dia berkata, it's okay. Semua terdiam, bahkan Simon Cowell, juri yang judes itu, sampai mesti minum air dulu, mau nangis. Dan juga ada satu, apa yang suka di panggung itu, dia bilang, inilah pesan yang sangat cocok untuk banyak orang berputus asa di pandemi ini. Ini adalah pesan yang sangat cocok, yang sangat mengangkat hati, iman, pengharapan, yang membuat, ayo, sekaranglah kita bersyukur, sekaranglah kita bergembira, sekaranglah kita mau memuji Tuhan. Jangan Tuhan nanti kalau habis pandemi dia baru saya bahagia, saya gembira. Enggak. Tapi biarlah sekarang. Seperti contoh daripada si Nightbird ini. Dan nanti kita akan lihat dia akan masuk final. Apakah dia menang atau enggak. Tapi dia bilang it's okay. Apapun yang terjadi, saya mau bahagia dan mengucap syukur senantiasa. Amin.